Bu, baru pulang jemput. Sudah kan udah harus pulang kan beda. Sudah, ini baru di rumah. Kan pulangnya sekarang lebih awal, jam 12:15. Masuk 12:45. jam 7. Kenapa? Masuknya jam 7. Masuk jam 7. Jam 7. Ya terus masuk suwi berarti ya. Oh, sebelumnya jam 2 KKE. Setengah 2, adiknya jam 1. Mulai kemarin berkurang. Loh. Iya, Surabaya pendek. Aku Sidoarjo panjang ini. Aku SMP malah mulai jam 9. Lah, dolen tok ya. Iya. Aku jam itu mulai jam 9 itu ya. Sing nunggoki iku jemput iku nunggoki apa jemput? Iya, sing jemput kayak kitiran. Saya kan anakku yang TK pulang setengah 11. Setengah 11. Iya. Masih kurang 7 orang lagi ya anak-anak ya. Ya. Doa. Baik, dimulai aja ya anak-anak sambil saya absen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah cukup terdengar ya? Sudah. Oke. Hanifah Hadir. Maulana Hadir, Bu.
Suaranya kecil ya. Wirgiawan. Hadir, Bu. Ahmad Hasbi. Ibu. Salma Naura. Hadir, Bu. Abina Raisa. Hadir, Bu. Safa Anissa. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ambun Marfaifa. Hadir, Bu. Naomi. Hadir, Bu. Oke. Baik, terima kasih anak-anak. Hari ini jadwalnya kalian praktikum ya, praktikum pertama kali ya. Mestinya kalian berada di lab untuk cek alat, tapi karena kondisinya belum memungkinkan sehingga dilaksanakan secara online ya. Nanti insya Allah minggu depan kita semua sama-sama berdoa supaya kondisinya lebih baik sehingga kita bisa melakukan cek alat di lab ya Nana. Untuk hari ini nanti akan dipandu oleh Bu Siti Nurhamidah beserta asisten. Di sini asisten sudah ada Mbak Fatimah, kemudian sama Mas Andre gitu ya. Nanti juga akan dijelaskan terkait beberapa yang ada di laboratorium pada saat kalian praktikum ya, terutama terkait safety, peralatan dan bagaimana kita Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada siang hari ini, seperti yang disampaikan Bu Ci, kita briefing lab, hanya saja kita secara online ya, kan harus offline, hanya saja karena kondisi, sehingga kita online dahulu. Nah, di classroom sudah dicek belum untuk materi hari ini? Jadi, mungkin hari ini kita akan lebih banyak melihat video, sebelum nanti dihandle oleh Mbak dan Mas asisten, nanti akan dibacakan tata tertib di lab bagaimana, harus bagaimana ya. Mungkin saya review dahulu mengenai pengenalan alat di lab, kemudian nanti kita akan belajar bagaimanakah cara menggunakan analytical balance. Jadi di lab nanti kalian pasti akan perimbangan. Nah, melakukan penimbangan itu bagaimana caranya? Penimbangan yang baik dan benar ya, sehingga timbangan ini nanti nggak mudah rusak. Apa harus dihindari, apa yang harus dilakukan, pemilihan media untuk menimbang itu yang bagaimana, itu kan kita pelajari. Kemudian nanti ada safety lab, jadi di dalam lab kimia analisa itu apa saja yang harus kita perhatikan. Kalau terjadi kebakaran bagaimana, kalau ada alat gelas pecah bagaimana, kemudian kalau ada tumpahan bahan kimia, kita harus bagaimana. Nanti silakan dicoba untuk ini ya, bagaimana menggunakan micropipette. Cuma nanti kalau kita aplikasi di lab KA, di yang modul praktikum offline, sepertinya tidak ada penggunaan micropipette, ini hanya sebagai pengetahuan kalian. Jadi bagaimana sih macam-macam pipet, nanti kita pelajari di sini, ada pipet volume, pipet ukur, dan juga micropipette. Nah, yang di virtual lab ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan micropipette.
Kemudian nanti kita juga akan belajar bagaimana cara membuat larutan, mulai dari menimbang, kemudian melarutkannya, kemudian mau buat berapa liter, berapa mililiter, itu alat gelas apa yang harus kita gunakan. Kemudian berikutnya, how to dilute a solution, bagaimana melakukan pengenceran. Kalau pengenceran biasanya kita akan memakai persamaan apa? Ada yang tahu? Kalau saya mau mengencerkan dari larutan induk, misalnya saya punya NaOH 10 normalitas, saya ingin membuat NaOH 2 normalitas. Maka cara pengenceran kita pakai persamaan apa dalam perhitungannya? Ada yang ingat? Pakai yang V1N1 sama dengan V2N2. Betul, kasih Marwah. Jadi betul, pakai N1V1 sama dengan N2V2. Cuma alat gelas apa yang harus kita pilih atau kita gunakan dalam proses pengenceran itu juga harus kita pelajari ya. Nanti kalau hanya bisa menghitung, waktu di lab pemilihan alat gelasnya kurang tepat. Contoh gampangnya gini, saya tadi punya larutan induk NaOH, misalnya saya ingin di dalam proses titrasi itu saya cuma perlu 1 normalitas NaOH misalnya. Maka kira-kira saya harus mengambil berapa larutan induk? Saya mau buat larutan berapa gitu. Di situ prosedurnya pokoknya saya cuma ingin melakukan titrasi dengan NaOH sebagai titrannya. Saya perlu NaOH 1 normalitas. Kebutuhannya berapa ya saya enggak tahu. Tapi kalau titrasi kan biasanya sedikit ya. Nah, larutan induk saya itu 10N. Kira-kira saya harus bagaimana? Yang kita tentukan yang mana? Kan kita punya V1, N1 sama dengan V2, N2. Yang kita punya, apa yang kita punya? Nah, saya kan punya V1, N1 sama dengan V2, N2. N1 misalnya induk. Berarti yang saya ketahui adalah N1 sama dengan misalnya 10N. Kemudian N2, saya ingin membuat larutan NaOH dengan normalitas 1N. Nah, apa yang harus saya lakukan dengan persamaan ini? Agar saya bisa mendapatkan NaOH 1N. Gimana? Praktek di lapangannya nanti seperti itu di labnya. Apa yang harus saya lakukan? Saya punya larutan induk ini sebanyak, saya punya 1 liter misalnya 10N. Sekarang saya mau mendapatkan larutan NaOH 1N. Saya harus membuat berapa? Saya ngambil berapa? Gimana? Ada punya ide? Kalau di perhitungan kan tinggal memasukkan aja V1N1 sama dengan V2N2. Tetapi case di lab nanti seperti ini. Saya punya stok larutan induk 10N 1 liter. Saya ingin membuat larutan NaOH itu saya hanya perlu 1N. Maka saya harus mengambil berapa dari 10N atau saya harus, bagaimana yang harus saya lakukan agar saya bisa mendapatkan larutan NaOH 1N. Mana ada yang punya ide? Nggak ada? Coba Alvin Chandra, punya ide enggak? Ya Bu, mungkin menentukan dulu banyaknya volume, banyaknya N2 yang ingin dibuat, Bu. Oke. Jadi kalau dari Alvin menentukan dahulu berapa banyaknya volume
larutan N2 yang ingin dibuat. Alvin pengen buat berapa misalnya? Mau buat berapa? 1 liter aja cukup. Berapa? 1 liter, Bu. 1 liter. Ditentukan V2. Sini Alvin ingin buat 1 liter sekalian, gitu ya? Iya. Oke, berarti kemudian langkah berikutnya bagaimana? Kalau V2 sudah ditentukan, maka saya bisa apa? Kembalikan ke persamaan. Apa coba? Dari persamaan itu apa yang belum diketahui? Kalau V2 sudah saya tentukan. Volume awal. Volume induk. Maka selanjutnya adalah menghitung V1. Setelah V1 saya hitung, saya ngapain? Oke, coba V1 ketemu berapa? V1 berarti 1 kali 1 ya. 1N kali 1 liter dibagi 10. Sama dengan 0,1 liter. Berarti saya harus mengambil larutan induk berapa? 100 mililiter. Nah, sekarang coba peralatan apa yang harus saya gunakan untuk membuat larutan ini? Alat gelas apa yang harus saya pakai? Izin menjawab, Bu. Volumetric flash. Untuk V2 berarti kan saya harus melarutkannya dalam 1 liter. 1 liter ini saya menggunakan apa? Nah, di alat gelas kan ada tabung apa? Tabung reaksi, beker gelas, Erlenmeyer, labu takar, kemudian apalagi gelas ukur. Nah, saya harus pakai alat apa kira-kira? Oke, kita berhenti sampai sini dulu ya. Jadi ini kita mau membuat V2 1 liter, kemudian kita harus mengambil larutan induknya itu sebanyak 100 ml. Oke, kita berhenti sini dulu. Nah, nanti kita itu apa namanya? Oke, saya hapus dulu ya. Kita kembali ke yang awal dulu aja, pengenalan alat laboratorium. Nanti dari pengenalan alat ini coba kira-kira alat apa yang tepat untuk melakukan proses pengenceran tadi. Harus akses. Uci, aku kok nggak bisa. Nggak bisa, nggak bisa upload videonya. Sudah masuk padahal. Sudah. Coba turn editing on. Nggak bisa. Aku edit aja deh. Oh, pakai SharePoint ya? Iya, pakai SharePoint. Berarti aku harus masuk ke ini, ke punyanya apa ini jenenge WEDW.
Nah, aku lupa aku. Atau ini, Fatimah bisa buka enggak? Bisa nggak? Aku yang share screen. Saya bisa, Bu. Mungkin saya. Oke, silakan minta tolong dibukakan ya. Oke, sudah bisa share. Sudah terlihat, Bu. Sudah, diputar aja. Nah, ini untuk peralatan ya, coba diamati. Chemistry tools and equipment. Before we begin with the principles of chemistry, let us review what kind of glassware and equipment we use to study this broad subject. Safety gear. One of the major things we often ignore is wearing a safety gear. This includes goggles, a pair of latex gloves, and a lab coat. This not only makes you look cool and makes you feel like a responsible scientist, but also protects you from all kinds of chemicals you may be coming into contact with, knowingly and unknowingly. Mungkin di pause dulu, Andre. Electronic balance, used for measuring mass of a substance. Jadi yang untuk safety yang pertama kita harus memakai jas lab ya. Jadi mungkin sekarang semuanya belum punya semua ya. Mungkin ada yang sudah punyanya SMA atau sudah beli di luar. Kalau yang dari himpunan kan belum ada ya. Nah itu nanti kita wajib pakai jas lab. Kalau memakai jas lab itu kancingnya dikancingkan semua. Kemudian kalau memakai baju lengan panjang itu yang ujung lengannya ini yang karet elastis ataukah yang ada kancingnya. Jangan yang lengannya ini yang lebar sehingga nanti kalau kita eksperimen bisa jadi kainnya nanti akan masuk ke sampel kita. Atau yang ada kayak tali-talinya di ujung gitu ya, hindari yang seperti itu. Kemudian memakai goggles ini kacamata untuk menghindari seperti tadi. Cuma yang kacamata ini kita nggak menyediakan di lab untuk per orang ya. Jadi nanti mungkin kalau itu ya beli sendiri-sendiri. Kalau yang coba kacamata mungkin aman ya. Cuma yang kacamata ini kita nggak menyediakan. Sarung tangan itu sarung tangan kalau eksperimen biasa gitu cukup pakai yang latex. Tetapi kalau kita ada yang panas itu harus memakai sarung tangan yang tahan panas. Jadi bukan yang latex itu. Jadi ada dua jenis sarung tangan ya. Sarung tangan untuk yang biasa ini latex. Yang satunya lagi untuk yang tahan panas. Oke, silakan dilanjut, Andre. Chemical usually consists of a pan on which you can place the substance you want to measure. This generates current proportional to the displacement of the pan due to the pull of gravity, which then translates into the displayed reading. The electronic balance is a simple, yet one of the most important equipment that should be present in any laboratory. Ring stand, used as support to clamp laboratory glassware. Nah, timbangan untuk di lab itu kita apalagi analisa ya, kimia analisa, baik pangan maupun yang kimia analisa dasar. Timbangan itu kita wajib punya dan kita karena kita bikinnya kecil-kecil ya konsentrasinya gitu, jadi timbangannya itu harus yang analytical balance. Kalau analytical balance itu ada 4 digit di belakang koma. Kalau yang timbangan ini seperti timbangan kue. Ini untuk yang tidak perlu akurasi tinggi dan masanya besar. Kalau digital analytical balance itu kita biasanya nimbang paling kan cuma 0,5, 0,05 gram. Jadi masa-masa yang kecil seperti itu. Jadi harus yang 4 digit di belakang koma agar hasilnya akurat. Misalnya nanti analisa kadar air, nanti kan ada ya. Nah itu biasanya kita kan akan menimbang mula-mula berapa sebelum dimasukkan. Nah ke oven, kemudian setelah masuk oven 1 jam dikeluarkan dingin, kemudian kita timbang. Kemudian kita masukkan oven lagi, kita keluarkan dingin, ditimbang lagi hingga beratnya konstan. Bisa jadi antara penimbangan kedua sama ketiga itu selisihnya cuma 0,001, 0,05. Jadi
selisihnya kecil sekali sehingga kita harus menggunakan analytical balance. Oke, bisa dilanjut Andre. In any laboratory, ring stand used as support to clamp laboratory glassware and other equipment in place so it does not fall down or come apart. Ring clamp used with a ring stand to hold glassware such as a beaker or a funnel. Wire gauze may have a fiberglass or ceramic center used to support a container such as a beaker on a ring stand while it is being heated. Bunsen burner. Be careful not to put flammable materials like a cloth or chemicals like aromatic compounds such as petrol anywhere near it, or this may erupt a fire. Beaker. A beaker is glass apparatus used to hold, mix and heat liquids. Ya, bisa dipause Beaker dulu Andre. tongs. Jadi ini Metallic. apa Looks like a statis ya, scissors. kemudian ada frame. Oke. Jadi bunsen ya, ini yang hijau ada tengahnya kayak apa fiber tadi itu bunsen. Jadi apinya nggak berkontak langsung dengan beaker, tapi ada perantaranya itu tadi. Biasanya itu kayak proses dekstruksi yang butuh pemanasan kita bisa pakai ini yang dengan api, kemudian dialasi dengan bunsen. Nah, ketika kita melakukan pemanasan ada api itu jangan sampai ada aromatic compound atau flammable solvent yang ada di sekitar situ karena nanti mudah terbakar. Nah, klem-klem ini nanti juga biasanya statipnya yang berdiri kan statip itu kita gunakan untuk men-setup alat titrasi. Bisa. Nah, ini hati-hati ya volumenya dia nanti itu akan ketika mendidih itu apakah akan lompatannya tinggi apa enggak, sehingga kita harus memperkirakan, kita harus pakai beaker yang volume berapa, atau solution kita harus kita isi maksimal berapa agar dia tidak tumpah. Bisa dilanjut Andre? Mix and heat liquids. Beaker tongs. Metallic and looks like a scissors' older sibling. Beaker tongs is used to handle Hati-hati kalau beakers. menggunakan itu. Crucible. A ceramic pot used for holding chemicals during heating at very high temperatures. Clay triangle. A metallic triangle used to support a crucible during heating. Crucible tongs. Used to hold crucibles. Evaporating dish. A wide ceramic dish used to heat liquids for evaporation. Utility clamp. A metallic clamp used to secure glassware to a ring stand. Burette. A long glass graduated tube with a tap around it. A burette is used for dispensing an accurate volume of a liquid and measuring its discharge. Conical flask, also known as the Erlenmeyer flask, is a glassware that has a narrow neck that expands towards its base. It is used to hold and mix chemicals. The small neck is to facilitate mixing without spilling. Test tube. A glass tube with a round base used to hold and mix liquids. Needs a steel rack or a clamp to hold it. Pipette bulb. A round rubber bulb used to draw liquids into a pipe. Nah, Faucet. jadi mungkin yang tadi untuk memanaskan itu yang ada triangle itu dari keramik, jadi dia emang tahan panas. Kemudian tadi itu dia itu biasanya digunakan cawan porselen yang ada tutupnya itu digunakan untuk analisa misalnya kadar abu. Nah, nanti di bahan pangan itu juga ada analisa kadar abu, cuma kalau kita kadar abu itu biasanya kita nanti di furnace. Nah, kita juga menggunakan cawan porselen yang ada tutupnya seperti ini. Kemudian next itu ada cawan porselen yang terbuka ya, yang ukurannya besar seperti ini. Ini kapasitasnya juga macam-macam, ada 100 ml, 250 ataupun yang besar. Nah, ini biasanya kita gunakan untuk analisa, ini mendidihkan air. Jadi analisa total solid misalnya. Total solid itu misalnya di air bersih, air limbah, ingin mengetahui total solidnya berapa. Jadi misalnya kita ambil aja 100 ml air sampel, kita taruh di cawan porselen ini, kemudian kita panaskan seperti ini hingga hampir asat gitu. Nah, setelah itu kita masukkan ke oven. Nah, jadi kita harus menimbang dahulu cawan porselen kosong berapa,
kemudian kita masukkan airnya 100 ml, kemudian setelah asat gitu, cawan porselen ini dengan yang sisa air asatannya tadi itu, kita masukkan ke oven 105 derajat Celcius. Nah, nanti kita misalnya seharian itu biasanya 24 jam, besok kita keluarkan, dinginkan di desikator. Nah, kemudian kita timbang. Biar konstan, biasanya masukkan lagi, 1 jam lagi keluarkan lagi, apakah masanya konstan. Kalau udah konstan, tidak perlu dimasukkan lagi ke oven. Nah, di situ nanti bisa menghitung total solidnya berapa. Jadi selisih antara masa cawan porselen plus sampel setelah oven dikurangi masa cawan porselen kosong dibagi dengan cawan porselen kosong tadi kali 100%. Nanti ketemu bukan per cawan porselen kosong, per 100 ml. Jadi nanti satuannya adalah miligram per liter, bukan kali 100%. Total solid. Oke, next. Nah, nextnya tadi itu men-set up alat titrasi ya, memasang buret. Nah, di buret, coba yang buret. Di buret itu nanti waktu mengalirkan titrannya, jangan lupa sebelum memasang itu dikasih vaselin, karena nanti seret kalian juga tidak bisa itu ya, dan vaselinnya juga jangan terlalu banyak, pokoknya asalkan dia nggak lengket, kalian bisa memutar dengan mudah. Oke, lanjut Andre. To facilitate mixing without spilling. Test tube. A glass tube with a round base used to hold and mix liquids. Needs a steel rack or a clamp to hold it. Pipette bulb. A round rubber bowl used to draw liquids into a pipe. Forceps. Used to pick up or hold small objects. Mortar and pestle. Used to crush and grind materials. You may have seen something similar in your kitchen. Scupula. Stop, Andre. Jadi ini apa namanya, mortar dan alu. Jadi untuk menghaluskan material. Contohnya nanti mungkin kalian kan ada itu analisa misalnya kadar garam, kadar NaCl di dalam garam. Nah, kebetulan kalau sampel garam itu kan dia mudah larut. Jadi meskipun dia butir-butiran, kita timbang misalnya 1 gram, kita larutkan ke aquades, kita aduk aja bisa larut. Tetapi misalnya untuk lebih mempercepat proses pelarutan, maka kita harus menghaluskan garamnya. Nah, menghaluskannya harus ini kita ya, porselen melihat enggak kayak di itu mungkin di apotek farmasi gitu yang untuk menghaluskan obat itu kan pakai kayak cawan putih. Nah, pakai itu cawan porselen. Jadi untuk menghaluskan sampel yang sekiranya nggak perlu atau apa, kita menggunakan cawan porselen ini. Oke, lanjut Andre. Used to transfer solids. Looks similar to a spoon. Stirring rod. Used for stirring and mixing and is usually made of glass. Funnel. It is used to transfer liquids or fine-grained materials into containers with small openings. Also used for filtration. Volumetric flask. A volumetric flask is a round flask with a long neck and a flat bottom. It is used to prepare solutions to an accurate volume. Andre mungkin stop dulu. Oke. Nah, ketika kita mau menuangkan itu pakailah apa, corong ya. Pakai corong karena kalau langsung dari beker dimasukkan ke labu takar nanti bisa tumpah. Kalau seperti ini kan tidak rawan tumpah. Nah, cara menuangnya pun itu jangan langsung cairan ini dimasukkan di tengah-tengah. Nanti bisa jadi atau agak pinggir apa ya. Nanti dia kayak muncrat gitu kan. Nah, itu nuangnya harus dari tepi, biar dia jatuh ke bawah pelan, jadi dia nggak akan tumpah, nggak akan kena kita. Kemudian ini menggunakan labu takar ya. Dia ada tanda meniskusnya ini, batas 500-nya. Nah, nanti perlu dicermati, kita harus pembacaannya yang seperti apa. Nah, ini labu takar ini yang kita gunakan untuk melakukan pengenceran. Jadi misalnya tadi saya tanya
alat apa yang digunakan? Tadi kan dibilang mau membuat 1 liter larutan NaOH1N. Ya, kita menggunakan labu takar ini yang 1 liter. Nah, harus tepat di sini. Nah, nanti ada caranya waktu di video membuat larutan. Ini mungkin kita tuang dulu di sini. Nah, nanti ketika kurang 1 cm-an mendekati batasnya itu, kita menggunakan pipet tetes saja untuk amannya. Karena kalau kita tuang, kalau kebablasan, kita harus mengulang lagi dari awal. Kita membuang sampel, membuang bahan, kita menghasilkan limbah ya. Jadi harus hati-hati di situ. Kemudian satu lagi, ketika kita mau membuat larutan tadi atau pengenceran, tadi kan saya tanyain, mau membuat larutan berapa? Tadi kebetulan dijawabnya 1 liter. Saya bisa nggak membuat 200 ml? Kalau saya hanya ingin membuat larutannya 1N itu saya sebenarnya cuma butuh 150-an. Tapi untuk cadangan saya buatlah 200 ml larutan NaOH1N. Kira-kira alat apa yang saya gunakan untuk membuat 200 ml larutan NaOH1N tadi? Dalam proses pengenceran. Saya pakai alat gelas apa? Tadi ada Becker, ada labu takar, ada Erlenmeyer. Kira-kira saya pakai apa? Saya hanya butuh 200 ml saja, nggak sampai 1 liter, nggak sampai 500. Bisa kemudian saya masukkan, saya membuat 200 ml-nya di beker gelas saja. Misalnya ini beker gelasnya kan ada tanda 200 ml. Boleh nggak? Atau saya gunakan saja Erlenmeyer, nanti sampai batas 200 ml saya hentikan penambahan aquadesnya. Boleh nggak seperti itu? Izin menjawab, Bu. Boleh nggak? Iya, Alvin? Tidak boleh, Bu. Tidak boleh menggunakan Becker sama Erlenmeyer. Karena Becker sama Erlenmeyer itu fungsinya cuma menjadi wadah saja, Bu. Terus saya pakai apa lo, Alvin? Pakai tabung ukur yang barusan, Bu, atau volumetric flask. Yang berapa? 250 ml. Oh, saya tadi cuma butuh 200 ya, bukan 200 meter. Ya, 200 ml. Ada tak? Ada nggak volumetric flask? Ya, yang 200 ml. Nah, nggak ada. Jadi volumetric flask itu adanya 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, dan 1 liter. Nah, kalau saya cuma ingin buat 200 ml, ya saya buat aja 2 kali 100 ml. Kalian lakukan pengenceran, membuat larutan, itu gunakan volumetric flask ini. Jadi jangan menggunakan air, jangan menggunakan beker gelas. Jadi itu kuncinya kalau ingin membuat larutan, pengenceran, gunakan volumetric flask ini. Nah, sesuaikan aja, misalnya saya tadi bawa 200, kalau daripada ribet ya udah saya lebih aja 250, nggak apa-apa ya. Jadi nah, dalam perhitungan pengenceran V1N1 sama dengan V2N2, N1 sama N2 kita sudah tahu, yang harus kita tentukan pertama adalah V2. V2 mau berapa banyak, itu kita lihat kebutuhan, kemudian ketersediaan volume dari volumetric flask itu ada berapa saja. Jadi kalau pengenceran volumenya pasti 10 mili, 50, 100, 250 sama 500 sama 1 liter. Jadi kita mau buat berapa, ya kita sesuaikan volumetric flask-nya ada ukuran berapa. Itu kuncinya. Jangan sampai salah. Nanti kalau ada saya lihat menggunakan beker ya berarti salah, nggak akurat ya. Mungkin bisa dilanjut, Andre. It is used to prepare solutions to an accurate volume. There is a small line on the neck that indicates how far to fill the bottle. They come with special caps to prevent contamination and leaks. Volumetric pipette. This comprises of a graduated glass tube that is used to measure an exact volume of liquid. Be sure to use pipetting aids for precision mixing. Graduated cylinder. Used to measure a precise volume of a liquid. Wash bottle. Used to rinse pieces of glassware and to add small quantities of water. Do you know where some of these tools originated from? Find out in our video titled A Brief History of Chemistry. Hati-hati ya, habis eksperimen apa gitu nanti
misalnya habis iterasi, cairannya itu jangan dibuang di wastafel, nanti ada jerigen limbah ya. Jadi jangan sampai. Nah, sebelum membuang itu juga perlu dibaca itu jerigen Aquades ataukah jerigen limbah. Jika nggak ada tulisannya limbah, jangan dibuang di situ. Nanti itu Aquades kalian buang limbah eksperimen ya, nggak bisa dipakai nanti Aquadesnya. Jadi baca dulu, pasti dilabelin kok yang ada di lab itu. Oke, terima kasih Andre. Selanjutnya alat gelas, mungkin bisa lebih detail yang ini. Yang video 2, Bu. Slide berikutnya, video 2. Nah, ini kelihatannya sepele ya. Pause dulu Andre. Kelihatannya sepele, tapi kalau kita nggak tahu cara menggunakan pipet filler ini, nanti akan tarik ke atas, akan masuk ke pipet fillernya ini, nanti jadi cepat rusak dia. Apalagi kalau yang kita sedot itu dan ya terkontaminasi, nanti kita pakai untuk ngambil yang lainnya, naik lagi, ya berarti larutan kita tadi pasti sudah terkontaminasi, karena di sini tadi kan masih ada sisa-sisa yang lainnya gitu kan. Jadi ini coba diperhatikan cara penggunaan pipet filler dan bagaimana kita untuk menarik kemudian mengeluarkan cairan yang ada di pipet itu ke dalam beker atau yang lainnya. Silakan Andre. Bisa kempes dia. Kan ujungnya ke sini. Dan pegang ini. Dan tarik ke atas. Nah ini biasanya tarik sampai melebihi sedikit, nah nanti baru di pelan-pelan hingga di 10 mili. Ya, kabelnya dulu. Nah, ya. Dibuka sampai tinggi full, pokoknya tangan kita bisa masuk. Nah, kalau mengambil larutan yang asam atau terlalu basa kuat, idealnya pakai itu tadi, apa namanya, masker hidung yang seperti ini, karena biar kita nggak menghirup baunya.
boleh baik sama aja nanti baunya ke teman-temannya yang lain. Ini kotor ya. Andre mungkin bisa di skip, nanti kita punya itu kok yang video satunya lebih jelas nanti malahan. Ini alat cara menggunakan potensiometri. Ini biasanya untuk interaksi potensiometri, jadi kita mengamati dari voltage-nya. Prinsipnya ini mirip dengan pH, jadi cuma dicelupkan nanti terbaca berapa voltage-nya. Nah ini. Kalau interaksi potensiometri itu kita mengerti, kita kasih berapa mili, nanti terbacanya berapa milivoltnya. Nah kemudian nanti kita punya untuk titik akhir titik dari enggak atau apa ya, itu kalau literasi dengan kalau potensiometri kita mengamati inisialnya, kemudian kita titiknya dibuat turunan ke-1, turunan kedua, volume titranya berapa. Itu bisa dicepetin Andre. Oh ini spektro di lab kita lebih bagus nanti baca absorbansi. Spektro, jadi sampelnya dimasukkan ke kuvet, namanya tadi kuvet itu, kemudian di spektro dibaca absorbansinya berapa. Single beam ini masih di tempat kita sudah ada, agak dicepetin. Tisu itu nyucinya jangan dikok, kalau nyuci kulit nanti dia tergores. Sebenarnya kalau untuk kaca itu jangan tisu yang kasar. Biasanya kalau untuk alat gelas di lab itu intek. Oke, mungkin bisa lanjut next video Andre. Next video aja. Nah, yang timbangan coba. One of the most commonly used pieces of equipment in biotech laboratories is called an analytical balance. We can use it to take very precise measurements, 4 places to the right of the decimal point. Keep in mind that a clip weighs about 1 gram. In other words, the analytical balance isn't designed for weighing heavy items. For example, this balance has a maximum weight of 310 grams. That's about the same. 310 gram maksimumnya. Jadi kalau kalian punya sampel 400 gram, ya jangan pakai timbangan analytical selecting the workspace. The balance needs to be placed on a steady surface, such as a marble counter or a lab workbench, in order to minimize vibration. The balance shouldn't be used near doorways or air vents because it's sensitive enough to be affected by air currents. Check to see if the balance is level.
Adjust the feet until the air bubble is inside the black ring. If the balance has been unplugged or turned off, you need to let it warm up and reach the required operating temperature. Let's try an example. We want to measure out 1.5 grams of sodium bicarbonate. Typically, we use weighing paper for measuring anything less than 5 grams. Fold the opposite corners of the weighing paper together and make a crease. Then do the same for the other corners. Place the paper on the balance pan. Close the side doors and press the tare button to zero out the paper. Nah, ini kita pakai kertas timbangan. Di lab ada. Pilih dia, mirip kertas layang-layang, kertas roti kue. Continue adding sodium bicarbonate until you reach 1.5 grams. Close the doors to read the actual weight, 1.5026 grams. And always document your work in your lab notebook. Let's do another example. This time we'll weigh something a little heavier, so we'll use a weigh boat instead of paper. Let's measure out 12.19 grams. Nah, alat yang biru tadi yang seperti kayak kapal gitu, dia nyebut gitu ya, itu digunakan menimbang untuk jika kita ingin menimbang dengan jumlah yang agak banyak. Karena kalau menggunakan kertas timbang tadi, dia kan lentur ya, kalau banyak nanti pas ngambil takutnya tumpah. Jadi kita bisa pakai ini. Kalau ini washable, bisa kita gunakan beberapa kali. Kalau kertas itu biasanya kita langsung buang. Kertas yang tadi itu mirip kertas roti, kertas minyak gitu ya, apa? Kertas roti kukus yang zaman dulu gitu. Nah, itu licin, kayak layang-layang mirip gituan. Dia licin. Jadi nanti kalau kan kita lipat dulu, kita timbang, nanti kita gelincirkan gitu aja, kita masukkannya mudah. Kalau ini digunakan untuk menimbang yang lebih berat. Oke. Lanjut, Andre. Paper. Let's measure out 12.19 grams of powdered tris buffer. Place the weigh boat on the balance pan. Close the side doors and press the tare key. Nah, untuk mengenalkan itu pencet tare. Taruh itu ya, should be tare. plus or minus 0.02 grams. Always document your work in your lab notebook. Cleaning the balance is an important step, especially at the end of the day. Put it into standby mode or unplug it. Remove the weigh pan and components by lifting straight up. Nah, ini dibersihkan. Use a very soft bristle paintbrush to sweep off any powder remaining inside the weigh chamber and in the grooves for the glass doors. Once it's clean, replace the drip ring and the weigh pan. Nah, biasanya di sekitar timbangan pasti ada puas. To the lab, practice using an analytical balance hands-on. To find a life science course near you, visit NC Community Colleges. Membuat solution ya, oke. Mungkin coba ya membuat solution 1, nanti sisanya Andre sama siapa? Fatima ya yang menjelaskan ya. Coba solution 1 saya jelaskan dulu. Cara membuat larutan, kemudian cara dilution, pengenceran. Karena misalnya nanti kalian kan ada analisa EL. Nah, itu misalnya kita menimbang 0,1 gram garam, kemudian kita larutkan ke air hingga 100 ml. Kalau langsung kita titrasi, kita nanti akan perlu larutan AgNO3 yang banyak. Nah, biasanya kita harus mengencerkan. Jadi, garam yang udah dilarutkan ke Aquades hingga 100 ml tadi kita encerkan, mau pengenceran 50 kali apa 100 kali. Nah, hasil pengenceran itu baru kita ambil misalnya 25 ml untuk kita titrasi. Sehingga nanti di hasil perhitungannya jangan lupa dikalikan faktor pengenceran. Berapa kali tadi diencerkannya. Karena kalau nggak kita encerkan, kita habis banyak nanti larutannya. Jadi nanti di modul yang menganalisa kadar NaCl dalam garam pasti akan kepakai pengencerannya. Kalau tidak diencerkan, ya butuh banyak tadi konsekuensinya, cepat habis bahan kita.
Oke, silakan Andre. Hi, I'm Jared Hyman, an assistant professor of chemistry at Elon University. Today, I'll be taking you through the appropriate technique and procedure for preparing a chemical solution. One of the most important abilities at all levels of chemistry is the preparing of a solution of a specific concentration. First, we'll define some of the terms used in this process. A solution is a homogeneous mixture of two or more chemicals. For the simplest solution, a smaller amount of one chemical, called the solute, is placed in a larger amount of a second chemical, known as the solvent. Today, we will be preparing a solution of sodium chloride, using a small amount of sodium chloride as our solute, added to a larger volume of water, our solvent. Before beginning any experiment, it's important to observe appropriate lab safety procedure and know the hazards of any chemicals you're working with. In any chemical reaction, it's important to keep track of the exact amount of reactants Andre, present. pilih yang And itu for aja yang buat stoichiometric solution. Nomor 5 apa enggak salah. Ini safety nanti jelaskan ya. Ini yang apa? Non-substance. Oh, solution preparation. Oke lah, yaudah yang ini nggak apa-apa, Miss. Yang ini nomor 5 itu yang lebih jelas enak. Ya, ini nomor 5, Bu. Ini nomor 5? Ya, ini nomor 5. Solution preparation. Oh, berarti nomor 6. Oke lah, nggak apa-apa ini. To define the amount of a substance. A mole is a counting term, similar to a dozen eggs, where 1 mole Makanya is V1 equal kali to N1. 6.022 times 10 to the 23rd things. As you can see, this is a really large number. The periodic table uses molar counting as a means of converting to a more experimental term of mass. For example, 1 mole of carbon atoms has a mass of 12.01 grams. In a compound such as sodium chloride, it's made up of 1 mole of sodium atoms with a mass of 22.98 grams per mole, along with 1 mole of chlorine atoms with a mass of 35.45 grams per mole, giving us a total of 58.43 grams per mole of sodium chloride. This means of using mass to determine the amount of a substance is useful for pure chemicals. But in the case of solutions, we now have a mixture of multiple different substances. Therefore, we express amount as a concentration. The most common unit for concentration in chemistry is molarity, abbreviated capital M, which indicates the number of moles of solute dissolved in a certain volume of the total solution. This gives molarity derived units of moles per liter. It is very important to note that this is a volume of solution, not the volume of solvent. Today, we will be preparing 500 milliliters of a 0.25 molar sodium chloride solution. Before beginning, it's important to map out your procedure for preparing this solution. Here, we'll look at the amount of sodium chloride we need in this solution. We know that we want to prepare a 0.25 molar solution, which means that there is 0.25 moles per liter of solution. We also know that we only want 5 liters. If we multiply these two terms together, we can see that we will need 0.125 moles of sodium chloride. From earlier, we can remember that there are 58.43 grams per mole of sodium chloride. We can determine that the exact mass that must be measured out is 7.304 grams of sodium chloride. In lab, obtain some sodium chloride in a clean lab and using a balanced weighing paper, measure out as close to 7.304 grams as possible, marking down your exact mass. Note that if you go over the desired mass, it's never appropriate laboratory procedure to put the excess reagent back into the original container. Always use an additional container to collect the excess. Once you've measured out your solid and recorded the exact mass, transfer all of the solid to the appropriate sized volumetric flask. Volumetric flasks are made specifically for this purpose
and should be used over other less accurate labware, such as beakers, Erlenmeyer flasks, or graduated cylinders. Here, we just transferred our solute to the 500 milliliter volumetric flask. If any solute remains on the weighing paper, use a spatula or a small amount of water to transfer the remaining salt. Next, add enough water so that the bulb area at the bottom of the flask is approximately half full. This will give you enough room to swirl the liquid, allowing the solute to completely dissolve. Again, it's critical that all of the solute is dissolved prior to filling to the appropriate volume, as different solutes may take up more volume in solution than their undissolved salts. Now that the sodium chloride is completely dissolved, we can fill the rest of the bulb area and some of the neck with water. You should now carefully and slowly add water, our solvent, as it begins to fill the neck. Once you approach the etched or printed line on the neck of the flask, you should add solvent dropwise, monitoring the location of the meniscus. Water, as a polar solvent, tends to cling to the glass walls of a flask. This phenomenon creates what is called a meniscus. The bottom of this curved meniscus should sit directly level with the line on the flask. At this point, there is exactly 500 milliliters of solution with an air of 0.2 milliliters. Different volume flasks have different air values. However, the air on a volumetric flask is much lower than any other type of glassware of similar volume. For example, the volume markings on a beaker or an Erlenmeyer flask are only accurate to plus or minus 5%, meaning if the meniscus were on the 500 milliliter line, it could be anywhere between 475 milliliters and 525 milliliters. On the other hand, using a volumetric flask, we know that the volume is exactly somewhere between 499.8 milliliters and 500.2 milliliters, meaning it's much more accurate. We now must determine the exact concentration of our solution by taking the mass that we measured out and dividing by formula mass for sodium chloride, 58.43 grams per mole, which gives us a total number of moles in our solution of 0.1253 moles. We can then take this number and divide by our volume of 0.5000 liters to give us a total exact concentration of this solution of 0.2501 molar sodium chloride. This value and the contents of the solution should be clearly labeled on the chosen storage container for laboratory safety protocol. You've now learned how to make a solution from a solid. Oke, baik. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan mengenai alat gelas, cara membuat solution, cara menimbang, cara pengenceran. Mungkin ada yang ditanyakan? Ya, Embun Marsaifa. Izin bertanya, Bu. Tadi kan dari yang saya perhatikan bahan-bahan dari kaca. Terus saya ingin suaranya pelan. Sudah terdengar, Bu? Sudah. Ingin bertanya bahwa apa kaca dapat bertahan dari berbagai jenis reaksi kimia sehingga kerap dijadikan bahan-bahan alat kimia. Ya, memang karena kaca dia tahan panas, kemudian untuk mechanical property-nya juga bagus. Ya, kalau dijatuhkan aja baru pecah, karena dia kan dari borosilikat ya. Kita nggak boleh menggunakan alat gelas ketika kita menguji silika. Misalnya kadar silika di suatu sampel berapa, kita nggak boleh alat gelas. Kita menggunakan kayak beker plastik seperti itu, karena kita kan nanti melarutkannya itu dengan HF. Nah, HF itu bisa melarutkan silika yang ada di gelas. Jadi tidak semua praktikum harus menggunakan alat gelas. Ada gelas. Karena nanti kadar silika di dalam gelas kan mirip kayak, nah keramik lebih tahan panas lagi. Kalau misalnya kita kadar abu itu kan ditahan di 550, kemudian dinaikkan di 750 derajat Celcius, 550 derajat Celcius. Nah, kalau kaca pecah. Nah, kita harus menggunakan
yaitu karena memang sifat fisik dari kaca, sifat fisik dari keramik. Kalau keramik itu dia karena susunan partikelnya lebih rigid, lebih rapat lagi, sehingga thermal propertiesnya lebih bagus daripada si kaca. Oke, menjawab? Iya, menjawab. Terima kasih, Bu. Sama-sama, ada lagi? Terus kalau kita misalnya pakai alat gelas dari kayu nanti itu ya apa namanya tumbuh jamur apa, sehingga kan nggak cocok lah, nanti mengganggu zat yang ingin kita amati. Kemudian kalau kaca juga mudah mencucinya. Oke, Maulana Ilham Putranto, silakan. Izin bertanya, Bu. Ya. Di video barusan itu setelah NaCl ditimbang, Bu ya, lalu dimasukkan ke labu ukur untuk diencerkan tadi. Itu kenapa waktu ditambahi air itu tidak sampai memenuhi labu, Bu, waktu tadi? Kenapa hanya setengah tadi, Bu, kelihatannya, sedangkan kemarin katanya kan harus sampai full gitu, Bu. Ya. Fullnya itu sampai batasnya. Coba tunjukkan, coba mundur videonya. Dia ngisinya, nuangnya tadi nggak langsung penuh. Nah, cuma ya harus endingnya sampai batas gasnya. It's critical that Nah, all of jangan the sampai penuh solute is dulu. dissolved Nah, ini prior kocok to dulu filling. biar mudah larut. Kalau sudah nanti, As nah, different solutes may pick up dia more volume separuh in karena solution dia ingin than there are melarutkan dissolved dulu. salts. Setelah larut Now dia that akan sodium chloride is completely dissolved, we can fill the rest of the bulb area and some of the neck with water. You should now carefully and slowly add water, our solvent, Nah, as kan it ditambahin begins to lagi fill the neck. setelah di-fill. Once you approach the etched or printed line on the neck of the flask, you should add solvent dropwise, monitoring the location of the meniscus. Nah, jangan sampai langsung Water, garis, as a bisa polar garisnya solvent, kurang dikit pakai pipet tetes saja. Nah, ini pakai pipet tetes. Jadi sisakan 1 mili itu dengan pipet tetes saja. Oke, terjawab ya. Jadi nggak mungkin lah setengah ya. Pokoknya harus sampai garisnya ini. Bukan sampai atas leher loh ya. Hanya sampai garis batas 500 milinya. Oke, apa menjawab, Maulana? Jadi waktu tadi dia hanya campurkan setengah dulu, Bu ya. Setengah atau seperempat tidak masalah, karena nanti kan kita perlu ngocok ke 100 mili di sini di garis ini meniskusnya. Kita ngocoknya susah. Jadi kita kasih air sedikit saja, kita kocok larut, setelah larut baru kita penuhin. Jangan penuhin dulu baru kocok, karena pergerakannya kan pengocokan kita maksudnya. Oke, menjawab? Sudah, Bu, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Ada lagi? Nah, ada. Bisa dipahami ya. Baik, sisa waktunya nanti dilanjut sama asisten ya. Fatima sama Andre, minta tolong di-handle sisa-sisa videonya. Pada prinsipnya sama sih, nanti lebih ke safety itu aja yang belum saya jelaskan. Kemudian perlu itu ya, dibacakan tata tertibnya di lab itu harus bagaimana, cara jam masuknya dan sebagainya. Nah, nanti ke depannya jam praktikum kita mulai jam 1 ya, sampai jam 4. Karena kalau mulai setengah 2 nanti selesainya setengah 5, padahal ketika offline jam kerjanya laporan itu hanya sampai jam 4 sore. Jadi mulai minggu depan kalaupun online kelasnya itu kita mulai jam 1 ya. Jadi jam 1 sampai jam 4. Kalau praktikum offline ya kalian nyampe labnya jangan jam 1 pas, jam 1 kurang 10 udah standby. Jadi nanti di bel asisten kalian masuk. Oke, bisa difahami ya. Nanti detailnya akan dijelaskan oleh Mas Andre sama Mbak Fatima. Oke, dan ditanyakan? Tidak ya, kalau nggak ada silahkan minta tolong dilanjut ya Andre sama Fatima. Terima
Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, mungkin kita lanjut lagi ya untuk video selanjutnya. Hi, I'm Jared Hyman, an assistant professor of chemistry at Elon University. Today I'll be taking you through the appropriate procedure and technique for diluting a solution. A common laboratory technique is preparing a more dilute solution from a concentrated stock solution. In this case, we are going to prepare a 0.250 liter solution of 0.01 molar. We know our stock solution has a concentration of 0.250 molar. The first thing we need to do is determine the exact number of moles in our dilute solution. We know our concentration needs to be 0.01 molar or 0.01 moles per liter. Since we know our number of moles per liter and we know the volume we need, we can calculate that we need exactly 0.0025 moles of sodium chloride. Knowing our stock solution contains 0.25 moles per liter, we can take the number of moles needed in our dilute solution and divide by the concentration of our stock solution to calculate the exact number of milliliters that must be transferred into our new solution. In this case, 0.01 liters of sodium chloride solution, or 10 milliliters. This is the stock solution of sodium chloride that we will be diluting. Make sure to pour the stock solution into another container before inserting the pipette into the solution. This is because you do not want to contaminate your stock solution. In this case, I'm using an Erlenmeyer flask. Notice that I have clearly labeled the flasks to adhere to proper laboratory safety protocol. To prepare our dilute solution, we will take a 10 milliliter aliquot of our stock solution using a 10 milliliter volumetric pipette. To use the pipette, place the pipette in the liquid to be collected. Squeeze the pipette bulb and allow the liquid to rise up the pipette. You should allow the liquid to pass the line marked on the pipette, but before the bulb. Remove the bulb and place your other thumb over the end, creating a seal, and slowly release just the corner of your thumb, allowing the liquid to exit so that the meniscus is directly on the line marked on the pipette. This takes some practice, and you may need to use the bulb to pull more liquid into the pipette again. Never pipette by mouth. Once you have the exact amount of liquid required in the pipette, hold your thumb firmly over the end and transfer the pipette to a new volumetric flask. In this case, a clean 250 milliliter volumetric flask. Allow all of the liquid to flow out of the pipette. Do not use the bulb to force the liquid out, as pipettes are designed to deliver the exact amount of liquid, and there may be a small amount of liquid remaining at the end. Remove the pipette and follow the same procedure as before, filling the volumetric flask with solvent, again monitoring the meniscus until the exact volume is reached. You've now learned how to prepare a dilute solution from a stock solution. To see how to Nah, prepare... mungkin ini sama ya, seperti soal yang diberikan oleh Bu Siti di awal tadi. Jadi melarutkan atau mengencerkan dari yang pekat ya, dari berapa? Butuh 0,250 liter atau 1/4 liter, 0,01 molar. Dari stoknya tuh concentration of 0.250 molar. The first thing we need... Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari video ini? Ada yang belum paham? Mungkin mau nambahin sedikit ya, Mas. Geser ke yang pemipatan, Mas. Sebentar. Untuk babnya itu kan karet hisapnya berbeda sama yang merah tadi ya. Kalau yang ini tuh caranya ditekan dulu, dihabiskan udaranya dulu, baru dipasang ke pipetnya. Kalau yang tadi kan dipasang dulu, terus baru dihabiskan udara yang di dalam babnya, terus baru ditekan yang tombol S suctionnya itu. Nah kalau ini dihabiskan dulu udaranya, baru dipasang. Kemudian untuk yang pipet, kalau kalian mau
pipet larutan, mengencerkan larutan yang udah diketahui konsentrasinya jelas, kayak 2 mili, 5 mili, 10 mili, itu bisa pakai pipet volumetrik ini. Kalau misalkan kita butuhnya hanya 3 mili, 7 mili, itu kalian bisa pakai pipet more. Pipet lurus tapi ada angka-angkanya itu. Mungkin nanti ketika di lab ya bisa lebih jelas nih. Cukup Mas. Dari video ini ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke video selanjutnya. Tergantung untuk melukis substansi yang nanti akan Hi, I'm Jared Hyman, an assistant professor of chemistry at Elon University. Today, we will be discussing the proper titration technique using the complete single burette assembly kit available from Carolina Biological Supply Company. This is the first in a two-part video series on titration. The purpose of a titration is to quantitatively determine the concentration of an unknown solution, commonly called the titrand or analyte, by adding a volume of a chemical with a known concentration called the titrant. To mark the endpoint of a titration, an indicator is added to the analyte. Let's review some of the equipment that's needed for a titration. Carolina's complete burette assembly contains the basic equipment to get you started, including a burette, ring stand, and a burette clamp. A burette is a long, narrow, graduated tube used to add titrant. It has a stopcock to regulate the flow of liquid. Notice that the markings on the burette go from lowest at the top to highest at the bottom. The ring stand and burette clamp are used to mount and secure your burette. Other materials you will also need include a small funnel to help you fill the burette, a 125 milliliter Erlenmeyer flask, which works best for titrations. The shape of the flask allows for more vigorous swirling than a beaker or other glassware and minimizes spill hazards. A volumetric pipette and pipette bulb to transfer a known volume of analyte to the flask. A wash bottle filled with deionized water, a beaker or flask of titrant and of analyte, indicator selected for your reaction, a reading card to help read the meniscus, and a sheet of white paper to help visualize the endpoint. To prepare your burette for the titration, it is good laboratory practice to rinse your burette thoroughly with deionized water, then with a small amount of titrant. After each rinse, open the stopcock to allow the liquid to drain out the bottom. If there is a lot of liquid clinging to the walls of the burette, then thoroughly clean your burette and repeat the rinse process. The accuracy of this technique is dependent on the titrant flowing into the flask and not sticking to the walls of the burette. Mount the burette in the clamp, making sure it is positioned vertically, and there is enough room to position your flask underneath the tip. Check to see that the stopcock is in the closed position. Insert the funnel into the top of the burette and fill with titrant almost to the top. Filling exactly to the zero mark is not necessary, but you do need sufficient titrant to complete the reaction. Check the column for air bubbles and gently tap to free them from the side walls. Remove the funnel. Place the Erlenmeyer flask under the tip and open the stopcock to allow a few milliliters of titrant to flow through, releasing any trapped air. Rinse the tip of the burette with water. Empty the liquid into a waste container and thoroughly rinse the flask. It is not necessary to dry the flask. Record your starting volume. It is important to accurately read the volume on the burette. First, note that the liquid forms a concave meniscus because the water pulls itself up the side walls of the glass. You should read the volume from the bottom of the meniscus at eye level. Secondly, it is important to read your volume to the correct number of significant figures. This burette indicates volume to the nearest 0.1 milliliters. With any graduated glassware, record the volume to one additional decimal place beyond the smallest graduation. In this case, record the volume to the nearest hundredth of a milliliter, estimating the final place.
Use the volumetric pipette to transfer the analyte to the flask. Add a few drops of indicator to the flask and swirl. Place the flask under the tip of the burette. Record this volume. Placing a piece of white paper under the Erlenmeyer flask may make it easier to detect the color change. Operating the burette requires 2 hands. One hand turns the stopcock, while the other hand swirls the flask. Practice turning the stopcock a few times to familiarize yourself with how quickly the flow starts and stops. It is common laboratory practice that the first titration is an estimate. Open up the stopcock and allow the titrant to enter the flask quickly. Continuously swirl the flask. As the volume of titrant in the flask increases, the color of the indicator appears, then disappears as you swirl. When the analyte becomes a colored solution, close the stopcock. Record the final volume of the burette. Subtract the initial volume from this final volume to get the estimated volume of titrant needed for this titration. Knowing the volume that is a little past the endpoint, subtract 5 milliliters from that number to get the amount of titrant that can be safely added before a slower addition is required. As the estimate titration shows, a dark-colored solution indicates an excess of titrant has been added. The desired endpoint is a pale, faintly colored analyte. To reduce the risk of passing the endpoint, slow down the addition of titrant when flashes of color begin to appear in the analyte. Adjust the stopcock to slow the flow of titrant to a dropwise rate. Continue to swirl the flask with one hand and keep the other hand ready to close the stopcock. When you notice the indicator taking longer to fade, close the stopcock. Rinse the tip of the burette with deionized water and swirl the flask. Record the final volume on the burette. If the analyte remains faintly colored, then you have reached the endpoint. If the analyte is still colorless, then repeat these steps. Add a drop, rinse, swirl, and record until a faint color persists. Typically, titrations are performed in triplicate. Use the average volume of the titrant required to reach the endpoint for any calculations. You now know how to properly perform a titration. Be sure to check out the second video in this series. In that video, we will go over the proper procedure for determining the concentration of an unknown acid solution using a base of known concentration. Carolina has everything you need for your... Nah, tadi itu video terakhir menunjukkan cara titrasi ya, yang mana kalian bakal ngelakuin titrasi itu dalam beberapa modul ya. Kebanyakan itu modulnya modul volumetri atau titrasi ya. Mungkin Mbak Fatimah mau menambahkan? Untuk modul titrasi nanti mungkin dari masing-masing kelompok membawa ini ya Mas, alas titrasinya. Di lab nggak ada ya kayaknya. Gimana? Kalau untuk modul titrasi mungkin teman-teman nanti disuruh membawa ini ya, alas titrasinya masing-masing ya Mas. Alas titrasi yang warna putih tadi, biar dipersiapkan dulu. Oh, alas titrasi yang kertas tadi? Iya. Kertas tadi ya bisa bawa dari mana? Dari rumah atau kosan, pakai ini aja, pakai kertas. Iya, biar apa? Biar nggak gantian, biar mengurangi gantian sama temannya yang lain. Oh iya, bisa nanti kan minggu depan kalian cek alat. Nah, pas cek alat itu bisa langsung dibawa aja alas kertas HPS. Biasanya diukur sekitar berapa senti kali berapa senti, nanti di laminating juga bisa biar nggak ganti-ganti sampai akhir praktikum nanti. Mungkin nanti disampaikan ke komting aja ya langsung sama filenya pembagian kelompok. Mungkin cukup Mas. Nah, terus selanjutnya ini udah ada yang mau ditanyakan nggak sampai video tadi? Permisi Mas. Ya. Ini untuk HVS-nya nanti diinformasikan ya untuk ukurannya gitu.
Ya, untuk ukurannya nanti diinformasikan ke komting kelas ya. Oke. Makasih, Mas. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita lanjut ke mana? Modul-modul yang akan kalian lakukan atau praktikum. Mungkin udah sempat dibahas belum sama Bu Siti atau Bu Arci tentang modul 1 sampai modul kayak modul 1 ini mungkin minggu depan udah mulai ya, tapi kurang tahu juga minggu depan itu kita cek alat. Kalian cek alat doang atau sekalian nanti bukan lagi kayak modul 1, modul 3, modul 5, modul 6, modul 7 ini literasi kan. Jadi kalian harus, kalau misalnya belum paham tentang literasi, bisa di play lagi videonya atau ditanyakan yang belum ngerti ya. Kayak modul 2 ini grafimetri, modul 4 ini potensio ya sama densitas. Terus yang modul 9 ini kualitatif. Cuman nanti diinfokan lagi modulnya ini akan seperti apa ya ke depannya. Ya semoga aja modul 1 sampai modul 9 ini dilaksanakan secara offline. Nah, terus selanjutnya pembagian kelompok. Udah tahu belum kelompok-kelompoknya di sini? Udah ada, Mas. Sudah ada? Udah ada. Tiap kelompok ada 2 orang kalau nggak salah. Ada yang satu kelompok 3 orang. Nah, yang ini ya? Iya. Nah, kelompok 1 ini siapa? Safa, Marwa, sama Torik. Nah, nanti tiap kelompok ini, kelompok 1 sampai kelompok 8 punya locker atau laci sendiri-sendiri, dimana nanti dibagi lockernya itu minggu depan pas cek alat ya, sekalian cek alat. Nanti kalian dibagi nomor locker, terus ada kuncinya juga yang sesuai nomornya. Nah, nanti tugas kalian itu mencatat alat apa saja yang ada di locker itu, terus jumlahnya ada berapa, mereknya apa. Jangan sampai kurang ya. Kalau kurang nanti di akhir misal ada Erlenmeyer yang kurang atau yang hilang, nanti itu tanggung jawab masing-masing kelompok yang harus mengganti ya. Nah, nanti kan ada 8 kelompok, nanti dapat 8 laci. Nah, terus ini kontak personnya dari Aslab di lab mata kuliah ini ya, metode analisa pangan. Pertama ada saya, Muhammad Andre Pamungkas, ada Mbak Fatima juga. Ini ID lainnya bisa dicatat. Ada yang mau ditanyakan nggak terkait kelompok? Kalau nggak ada, selanjutnya ada tata tertib ya. Tata tertib dari lab analisa pangan ini mungkin akan dibacakan oleh Mbak Fatima. Bisa agak diperbesar sedikit, Mas. Oke, terima kasih. Untuk lab pangan ini tidak dibagi grup besar ya, karena hanya satu kelas. Jadi langsung ke nomor 2. Setiap kelompok praktikum terdiri dari 2 sampai 3 mahasiswa. Kemudian untuk praktikumnya dilaksanakan secara online dan offline. Ini tergantung dari kebijakan kepala lab. Kemudian untuk yang praktikum online dilaksanakan melalui Zoom dan Classroom dari setiap kelas. Untuk agendanya yaitu praktikum virtual seperti tadi, menonton video, penjelasan dari dosen dan sebagainya.
Kemudian untuk outputnya ada nilai post test dan hasil perhitungan untuk beberapa modul tertentu. Jadi nanti setelah ini silakan mengerjakan post test yang diberikan di Classroom mulai jam 5 sore hingga hari Minggu jam 9 malam. Usahakan jangan terlambat. Oke, selanjutnya untuk yang praktikum offline dilaksanakan di lab sesuai dengan jadwal yang diberikan. Tadi dikasih tahu kalau mulai jam 1. Oke, terus aktivitasnya praktikum di lab sesuai modul masing-masing. Kemudian outputnya ini laporan sementara dan laporan akhir praktikum. Untuk yang laporan sementaranya berisi hasil pengamatan selama praktikum. Kemudian nanti meminta ACC ke asisten, bisa ke saya atau ke Mas Andre. Kemudian dilampirkan ke laporan akhir praktikumnya. Untuk laporan akhirnya dikumpulkan di Classroom paling lambat H-1 sebelum praktikum modul selanjutnya di minggu depan. Bisa digeser ke bawah, Mas? Oke. Kemudian untuk format laporan akhirnya, ini software ya untuk laporan akhirnya. Itu menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12, spasi 1 marginnya untuk atas, bawah, sama samping itu 2,54, kemudian untuk yang insertnya 3,18 cm. Lalu diberi nomor halaman maksimal laporan 2 halaman untuk tujuan dan hasil pembahasan. Kemudian isinya ada judul, itu sampul laporan, kemudian tujuan modulnya, kemudian hasil dan pembahasan, dan laporan sementara. Kemudian juga melampirkan MSDS dari bahan-bahan kimia yang digunakan dan handlingnya. Mungkin nanti untuk contohnya bisa dikasihkan ya, Mas. Selanjutnya untuk teknis penilaian dari praktikum ini, untuk asisten ini hanya menilai dari praktikumnya, keterampilan dalam praktikum, kerjasama tim, dan kedisiplinan. Jadi asisten tidak memberikan tes awal di praktikum. Kemudian untuk laporan praktikum dinilai oleh dosen dengan nilai maksimal 90. Untuk presentasi hasil praktikum juga dinilai oleh dosen dengan nilai maksimal 90. Dan di akhir praktikum ada tes akhirnya, yaitu dinilai oleh dosen juga dengan maksimal nilai 100. Untuk mungkin nanti bisa diinfokan kembali ya, untuk tes akhirnya hanya 1 kali atau tiap modul. Oke, selanjutnya untuk catatannya tidak ada tes awal dengan asisten, jadi tes awalnya langsung diberi oleh dosen pengampu, yaitu Bu Orci dan Bu Siti Nurhamidah. Kemudian sebelum masuk dan mengikuti praktikum offline, praktikan harus mengumpulkan resume video prosedur percobaan dengan isi alat, bahan, dan prosedur percobaan. Jadi sebelum mengikuti praktikum harus menyiapkan resume video prosedur percobaan itu. Kemudian untuk jumlah maksimal hasil dan pembahasan sebanyak 2 halaman seperti yang sudah dijelaskan tadi. Selanjutnya untuk SOP offline-nya, Mas. Bisa langsung ke mahasiswa aja. Bisa jawab. Ya, ini mahasiswa wajib mengupload surat pernyataan orang tua ke MyITS Student Connect dengan form yang sudah disediakan. Yang kemarin permintaan dari kampus itu wajib ya. Kemudian mahasiswa tidak memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Lalu mahasiswa telah melakukan vaksinasi kecuali mahasiswa memiliki alasan medis sehingga tidak bisa divaksin. Lalu mengupload bukti vaksinnya ke MyITS Student Connect juga. Kemudian mahasiswa yang berasal dari luar Surabaya harus melaksanakan karantina minimal 1 minggu, serta mengupload surat pernyataan karantina mandiri ke MyITS Student Connect dengan form yang sudah disediakan oleh kampus. Kemudian mahasiswa dalam keadaan sehat, tidak memiliki gejala COVID, dan tidak melakukan perjalanan keluar kota. Kalau ada yang keluar kota, silakan sebelum praktikum harus memiliki bukti PCR negatif dengan masa berlakunya 3 kali 24 jam. Atau menggunakan antigen dengan hasil negatif dengan masa berlaku 1 kali 24 jam. Kemudian untuk mahasiswa
tidak memiliki anggota serumah lainnya yang bergejala COVID atau terkonfirmasi positif COVID. Dan mahasiswa bersedia mematuhi aturan protokol kesehatan yang diterapkan oleh kampus. Selanjutnya untuk SOP praktikumnya, tadi sempat disinggung Bu Siti sedikit ya. Jadi wajib memakai jas lab, wajib memakai sepatu tertutup. Diusahakan untuk tidak memakai flat shoes ya untuk yang perempuan. Selanjutnya mencuci tangan sebelum masuk lab dengan sabun dan air yang mengalir, cek suhu tubuh. Seperti yang dibilang Bu Siti tadi, kalau mulainya jam 1 jangan berangkat mepet jam 1 ya, karena harus cek suhu tubuh dan juga pengecekan sudah benar-benar sudah mencuci tangan atau belum, terus alat pelindung dirinya lengkap atau tidak. Jadi benar-benar dicek. Selanjutnya wajib memakai masker dan membawa masker cadangan. Kemudian memakai sarung tangan, nanti menyesuaikan juga modulnya membutuhkan sarung tangan yang latex atau yang warna merah untuk kadar air itu. Kemudian dilarang bergerombol, masuk dan keluar lab secara bergantian. Kemudian briefing praktikum diberikan oleh asisten. Kemudian absensi dilakukan sebelum masuk lab. Untuk absensinya nanti di absen satu-satu oleh asisten. Kemudian mensterilkan meja kerja yang sudah ditentukan oleh asisten. Kemudian mencuci alat praktikum dan membersihkan area kerja sebelum briefing pulang. Pastikan setelah praktikum semua peralatan dikembalikan lagi ke laci, mejanya bersih seperti kondisi saat datang ke lab. Selanjutnya memakai celana atau rok berbahan tebal, misal jeans. Oke, silakan memakai celana panjang. Mungkin cukup. Ada tambahan dari Mas Andre? Sebelumnya ini udah pada punya jas lab semua belum ya? Belum, Mas. Masih pesan apa gimana? Iya, masih pesan, Mas. Itu katanya kapan dibagikan? Kalau saya kemarin tanyakan ke kontak personnya itu 1 sampai 2 minggu setelah PO, Mas. Tergantung vendornya gitu, maksudnya. Kalian mesennya kapan? Udah lama kan? Apa belum? Terakhir 11 Februari. Harusnya udah ada ya? Nah, kurang tahu. Masih belum dihubungi lagi, Mas. Oke. Intinya kalau misal belum punya jas lab ya, mungkin praktikum akan dilaksanakan secara online dulu. Nah, kalau udah punya jas lab baru praktikum secara offline. Nah, dari tata tertib ini ada yang mau ditanyakan nggak? Atau ada yang kurang jelas? Izin bertanya, Mas. Ya. Buat yang tadi praktikum offline kan ada yang kayak ngumpulin video itu ya? Ya. Nah, itu maksudnya video kita sendiri atau bagaimana, Mas? Ini kayak rangkuman video prosedur percobaannya. Jadi kalian nggak bikin video. Jadi kalian misal tadi modul pertama ini standarisasi larutan. Nah, standarisasi larutan ini kalian bisa cari videonya secara online di YouTube atau nanti bisa dibagikan oleh dosen ya untuk videonya, atau dari kami asisten. Nah, nanti kalian buat resumenya atau rangkuman dari video tersebut yang isinya cuma alat, bahan, sama prosedurnya. Apakah menjawab? Oke, itu diketik ya, Mas, berarti ya? Ya, diketik software kan. Nah, nanti dikumpulinnya gimana, Mas? Dikirim email atau bagaimana? Nanti diinfokan lagi ini harus di mana? Soft file saja atau secara print out ya. Nanti diinfokan. Ini komtingnya siapa? Saya, Mas. Oh, ini ya Rizky. Iya. Oke. Nanti kalau ada
ada yang lebih saya kabarin. Oke, Mas. Siap. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kayak misal di tengah minggu perkuliahan, itu misal ada yang positif COVID-19 bisa langsung diinfokan ke asisten ya, untuk ditindaklanjuti oleh departemen. Ada yang ingin ditanyakan lagi ya? Atau mungkin Mbak Fatimah ada yang mau ditanyakan? Cukup, Mas. Ini Mas, saya mau tanya lagi Mas. Ya. Izin bertanya. Kalau buat lapsemnya itu gimana Mas? Tulis tangan atau ketik? Laporan sementara itu udah ada ininya belum? Formatnya udah dikasih belum? Belum sih Mas. Belum. Ya. Mbak Fatimah punya format laporan sementara? Belum, Mas. Kemarin sepertinya dari teman-teman Aslab belum ada yang ini ya, yang ngasihkan. Belum di-share. Oh, yang bentar. Kayaknya ada. Oh, belum ada ya? Nah, kalau laporan sementara ya. Buat laporan sementara ini biasanya kalian dapat soft file-nya. Soft file nanti ada tabelnya. Misal di modul pertama ini standarisasi larutan. Nah, nanti ada tabel berupa saat melarutkan NaOH, misal hasil pengamatannya kayak gimana, itu nanti kalian bakal dapat soft file-nya, terus disuruh print untuk semua kelompok ya. Semua kelompok nanti ditulis tangan di laboratorium pas praktikum. Jadi hasil pengamatannya langsung ditulis terus di ACC oleh asisten laboratorium. Nah, seperti itu sih. Oke Mas, terima kasih. Mungkin nanti bisa di-share sekalian bon alatnya, Mas. Bon alatnya juga belum di-share. Bon alat ada filenya nggak? Belum dikasihkan di grup Aslab. Di grup Aslab ada ini bon alatnya. Tapi nanti nunggu cek alat dulu aja ya sekalian. Apa gimana? Baru ada tata tertib. Bon alatnya dari Bu Dewi. Oh, di grup yang mana? Yang ada Bu Yeni sama Bu Dewi. Mungkin nanti bisa di-share sekalian ke komtingnya sama yang ngasih tahu ukuran kertas sama persyaratan lain. Oh ya, nah nanti laporan sementara bakal kayak gini ya, kayak tabel pengamatan. Misal modulnya residual kalimetri, nanti kalian ngisinya ini di hasil pengamatan. Misal warna larutan tugasnya itu warna apa, terus saat ditambah indikator PP jadinya warna apa, itu
ditulis tangan biasanya. Ya, ditulis tangan saat praktikum, terus di ACC oleh asisten. Nah, untuk bon alatnya, bakal kayak gini ya. Nah, bon alat ini yang pertama itu buat nulis alat apa aja yang ada di loker kalian. Yang pertama, itu nanti kalian pas cek alat, kalian tulis apa aja dari satu, misal Erlenmeyer, mereknya ada apa aja, terus ukuran berapa, ada berapa, nanti ditulis semuanya. Habis itu bon alat ini ditempel di loker kalian biar nggak hilang buat sampai akhir praktikum nanti. Nah, yang kedua, bon alat ini fungsinya buat kalian meminjam alat. Misal di loker kalian nggak ada buret, sementara kalian butuh buret untuk praktikum hari itu. Nah, bon alat ini nanti kalian tulis nomor 1, kalian butuh apa, butuh buret, terus mereknya apa, kalian dapatnya nanti dari asisten, dapat merek apa, ukuran berapa, jumlahnya berapa. Terus keterangan di sini juga harus jelas ya, ada misal ada kotor atau agak retak, itu harus ditulis serinci mungkin ya, sejelas mungkin. Ya, selain bon alat nanti ada bon bahan juga ya. Bon bahan kalian nanti butuh bahan apa aja, nanti ditulis juga butuhnya berapa gram. Terus misal NaOH berapa molar gitu. Ini ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Mungkin Mbak Fatimah ingin menambahkan lagi? Untuk pengumpulan bon alat maksimal kemarin H-1 ya, H-1 sebelum praktikum. Pengumpulan apa? Pengumpulan bon alatnya. Atau pengumpulan sebelum praktikum ya? Pengumpulan bon alat itu sebelum praktikum ya. Yang bon alat yang buat kalian mau minjem apa aja, itu sebelum praktikum. Sebelum praktikum kan kalian di absen satu-satu sambil masuk, sambil cek suhu tubuh. Nah, habis masuk itu kalian menyerahkan bon alat. Nanti kita kasih alat yang kalian pinjam apa aja. Nah, nanti di akhir kalian harus mengembalikan alat sesuai bon alat ini. Kalau misal ada yang beda atau misal di tengah praktikum kalian retak alatnya, nanti harus diganti sesuai prosedur lab penggantian alatnya. Mungkin cukup. Ini udah ya? Udah. Ada yang mau tanyakan lagi nggak? Kalau nggak ada, kita akhiri aja. Udah jelas ya? Iya, berarti mulai minggu depan udah mulai praktikum ya Mas? Ya, semoga aja udah mulai offline. Soalnya untuk kimia analisa yang dari Tekim itu yang harus selesai tempat offline cek alatnya. Cuman pas hari Rabu itu diliburkan lab karena ada yang sakit ya laborannya. Jadi diliburkan Rabu, Kamis, Jumat, tidak jadi cek alat. Nah, semoga aja minggu depan kalian sudah dapat jas lab, terus sehat semua juga, jadi kita bisa praktikum secara offline. Minggu depan jangan lupa jam 1 ya, sebelum jam 1 kalian sudah di depan lab kimia analisa atau kimia organiknya Tekim. Kalian tahu nggak di mana tempatnya? Ada yang udah pernah ke sana? Enggak, Mas. Belum. Kalau belum, di tempatnya di lantai 2. Kalian pernah ke Tekim kan?
Pernah, Mas. Nah, itu misal dari parkiran Tekim masuk lorong yang lantai 1 itu di depan lab Perpanmas ada tangga, itu naik 1 lantai. Nah, itu lantai 2 langsung ada lab KA atau KO. Yang mana lab metode analisa pangan ini masih menggunakan lab KA atau KO. Ya, karena alat-alatnya masih sama juga. Ada lagi nggak yang ingin tanyakan? Udah jelas ya, Komting? Udah cukup, Mas. Nanti kalau misalnya ada yang kurang saya... Ya, nanti dikabarin aja. Ya, kalau misal hari Rabu depan belum punya just labnya belum ada, nanti dikabarin aja ya, biar buat hari Kamisnya kayak gini. Nanti saya kabarin Masnya kalau nggak mbaknya ya. Oke, mungkin itu aja ya dari kami sebagai asisten. Semoga minggu depan bisa mulai praktikum secara offline. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mbak.